Poluan muda yang nyaris tenggelam jatuh cinta pada nelayan tua miskin yang menolongnya. Meski dihantam ombak dan cibiran, mereka akhirnya bersatu di pelaminan, disaksikan laut dan langit pantai. Mari kita mulai kisahnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Langit sore itu mendung kelabu, seperti menyimpan murka yang belum tumpah. Aibtu Rani berdiri tegak di buritan kapal patroli, menatap laut yang mulai bergelombang. Angin menerpa wajahnya, membawa suara jeritan burung camar yang terbang rendah, seakan memberi pertanda buruk. Ia bersama timnya tengah melakukan patroli rutin di pesisir, mencari jejak kapal-kapal asing yang kerap melanggar wilayah perairan. Namun, tak ada yang memprediksi badai akan datang secepat itu, seolah laut menyiapkan ujian bagi Rani di luar tugasnya. Gelombang tiba-tiba menggila, menghantam kapal mereka dengan keras. Suara ombak berpadu dengan teriakan awak kapal yang berusaha mengendalikan kemudi. Rani menggenggam erat pegangan besi, tapi tubuhnya tak kuasa melawan hempasan laut yang liar. Dalam hitungan detik, kapal miring tajam, dan sebuah gelombang tinggi menggulungnya tanpa ampun. Tubuh Rani terlempar ke dalam dinginnya laut, seragamnya basah, kepalanya terbentur sesuatu hingga kesadarannya memudar perlahan. Ia terombang-ambing tak tentu arah, pikirannya samar di antara kesadaran dan ketidakpastian. Suara ombak seolah menjauh, digantikan oleh kenangan masa kecil. Wajah ibunya, ayahnya, semua terasa jauh. Hingga akhirnya tubuhnya terdampar di pantai sepi, pasir dingin menempel di pipi, sementara nyawanya nyaris tergelincir dari raga. Di saat itulah, seorang lelaki tua membungkuk di hadapannya, dengan mata penuh kekhawatiran dan tangan kasar yang mengelus pelipisnya. Pak Dharma, nelayan tua yang sehari-harinya bergumul dengan laut, menemukan tubuh Rani tak berdaya di bibir pantai. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tubuh gadis itu dengan susah payah, membawanya ke gubuk reyot yang berdiri tak jauh dari pantai. Hujan mulai turun, menambah berat langkah Pak Dharma. Meski badannya ringkih dimakan usia, ia tetap melangkah mantap, tak peduli siapa perempuan muda ini, yang ia tahu hanya satu, nyawa harus diselamatkan. Di dalam gubuk, Pak Dharma menyalakan api kecil, menghangatkan tubuh Rani yang pucat. Ia mengganti seragam Rani yang basah kuyup dengan kain lusuh miliknya, lalu meracik ramuan sederhana dari rempah-rempah hutan yang ia simpan. Malam kian pekat, suara petir sesekali menyambar, tapi Pak Dharma tak bergeming, terus menjaga perempuan muda itu seolah ia anaknya sendiri. Wajahnya tenang, namun tatapannya penuh harap agar sang gadis segera membuka mata. Saat Rani perlahan sadar, pandangannya buram menatap atap gubuk yang bocor. Ia meraba dahinya, lalu menoleh ke samping, melihat Pak Dharma yang tengah duduk bersila, menggenggam tangan kasarnya sambil menggumamkan doa. Rani terkejut, tak mengenal lelaki tua ini, tapi ada ketenangan aneh yang menyelimuti hatinya. Bukan karena ia seorang polwan atau karena jabatan, lelaki ini menolong tanpa pamrih, tanpa bertanya apa-apa. Pak Dharma hanya tersenyum tipis ketika Rani mengucapkan terima kasih. Laut bisa saja menenggelamkan kita, Nak, tapi Tuhan selalu punya cara menepi yang tak kita duga, katanya pelan, suara serak khas lelaki tua. Ucapan itu mengendap di benak Rani, seperti ombak yang terus menyentuh pantai, tak pernah lelah. Di matanya, lelaki ini bukan sekadar nelayan biasa. Ada ketulusan murni yang jarang ia temui di dunia seragam yang keras. Malam itu, di tengah gubuk reyot yang dihantam angin, dua jiwa dari dunia berbeda dipertemukan oleh gelombang nasib. Rani tak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari kisah yang akan mengguncang keyakinannya tentang cinta, pengabdian, dan arti sebuah keikhlasan. Ombak telah menggulung takdirnya ke pantai asing, tapi entah mengapa, di balik gemuruh badai itu, ia merasa hatinya mulai menemukan rumah. Pagi itu, sinar matahari perlahan menembus celah dinding gubuk yang rapuh. Aibtu Rani terbangun dengan kepala masih berat, namun tubuhnya jauh lebih hangat daripada semalam. Aroma kayu bakar samar tercium, bercampur dengan bau asin laut yang terbawa angin. Ia mengangkat tubuhnya pelan, pandangannya tertumbuk pada sosok Pak Dharma yang sedang sibuk di sudut dapur sederhana, mengaduk air panas dengan tangan penuh luka-luka kecil. Rani menatap punggung lelaki tua itu dalam diam. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak,
sebuah rasa terima kasih yang sulit ia ungkapkan. Dalam dunia yang selama ini ia kenal, kebaikan selalu ada hitung-hitungannya, ada motif di baliknya. Tapi di sini, lelaki renta ini menolongnya tanpa pertanyaan, tanpa meminta imbalan, bahkan tak menggubris fakta bahwa ia adalah seorang aparat negara. Pak Dharma menyadari Rani sudah bangun, lalu tersenyum ramah sambil mengulurkan secangkir teh hangat. "Minumlah, Nak. Biar tubuhmu cepat pulih," katanya tenang, seakan kejadian semalam hanyalah hal biasa dalam hidupnya. Rani menerimanya dengan kedua tangan, mencoba menahan gemetar di dadanya. Ada sesuatu yang sederhana namun begitu menyentuh di balik sikap lelaki tua itu. Setelah minum teh, Rani keluar gubuk, menatap pantai yang kini jauh lebih bersahabat dibanding malam sebelumnya. Langit biru cerah, burung-burung beterbangan di atas lautan yang tenang. Di kejauhan, beberapa warga tampak mengangkat jala ikan, saling tertawa lepas. Namun di tengah semua itu, matanya terpaku pada Pak Dharma yang berdiri di tepi pantai, membantu seorang ibu tua menarik perahu kecil yang nyaris karam di tepi karang. Rani memperhatikan dari kejauhan. Tanpa mengeluh, Pak Dharma memanggul karung ikan sang ibu, lalu menuntunnya sampai ke pondoknya. Tak ada bayaran, tak ada imbalan, hanya sebuah anggukan tulus dan senyuman mengembang dari ibu tua itu. Rani tertegun. Di dunia tempat ia terbiasa melihat transaksi kekuasaan dan kepentingan, kebaikan seperti ini terasa langka, bahkan asing. Hari-hari berikutnya, Rani memilih tetap tinggal di kampung itu, berpura-pura masih membutuhkan waktu pemulihan. Ia ingin tahu lebih dalam tentang sosok Pak Dharma. Tanpa seragam, tanpa pangkat, ia berjalan-jalan di kampung, menyaksikan sendiri bagaimana lelaki tua itu selalu hadir di setiap sudut kehidupan warga. Kadang membantu memperbaiki atap rumah janda tua, kadang mendamaikan dua tetangga yang berselisih soal tanah, atau sekadar membagi hasil tangkapannya pada anak-anak yatim. Suatu sore, Rani mendapati Pak Dharma duduk di bawah pohon kelapa, mengajari beberapa anak kecil membuat jala dari tali bekas. Tawa anak-anak itu mengisi udara, sementara Pak Dharma tersenyum sabar, membenahi simpul-simpul yang keliru. Rani berdiri jauh di belakang, namun matanya mulai berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan itu nyata di depan matanya, tanpa topeng, tanpa pamrih. Malam harinya, saat mereka duduk di depan gubuk memandang laut yang tenang, Rani memberanikan diri bertanya, "Pak Dharma, kenapa Bapak begitu banyak membantu orang lain? Padahal hidup Bapak sendiri sederhana sekali." Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menatap langit gelap di atas mereka. "Laut mengajarkan Bapak satu hal, Nak," ujarnya lirih. "Apa yang kita beri, akan kembali dengan caranya sendiri. Bapak tak punya harta, tak punya gelar. Tapi kalau tangan ini bisa sedikit meringankan beban orang lain, itu cukup buat Bapak merasa hidup." Kata-kata itu menikam hati Rani lebih dalam daripada yang ia kira. Ia teringat berapa banyak dirinya selama ini mengejar penghargaan, angka-angka prestasi, kenaikan pangkat, semua terbungkus dalam kesibukan seragam, tapi terasa hampa di relung hatinya. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka, memikirkan bahwa di balik kehidupan sederhana Pak Dharma, ada kekayaan batin yang tak pernah ia miliki. Esok paginya, Rani bangun lebih awal. Ia membantu Pak Dharma menyiapkan perahu kecil, ikut menarik jala meski tangannya belum terbiasa. Mereka melaut bersama, membelah ombak perlahan. Di tengah lautan yang tenang, Rani tak lagi merasa sebagai seorang polisi yang terikat aturan, melainkan seorang manusia yang baru belajar tentang arti pengabdian sejati. Namun tanpa mereka sadari, angin tak selalu tenang di ujung horizon. Di kejauhan, bayang-bayang keraguan dan bisik-bisik masyarakat mulai muncul, mempertanyakan hubungan aneh antara seorang poluan muda dan nelayan tua. Tapi bagi Rani, itu semua belum cukup untuk menghentikan langkah hatinya, karena ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih berharga di balik wajah keriput Pak Dharma. Sejak pagi buta, kabut tipis menyelimuti pantai, membuat garis laut dan langit nyaris tak terlihat. Di antara kesunyian itu, Aibtu Rani berdiri di tepi dermaga kayu, memandangi perahu kecil Pak Dharma yang perlahan berlayar ke tengah. Ia sudah terbiasa ikut membantu nelayan tua itu beberapa minggu terakhir. Namun hari ini, ia memilih tinggal di darat,
pikirannya diliputi gejolak yang sulit ia redam. Beberapa warga yang lewat melemparkan pandang aneh padanya. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang hanya menatap tanpa berkata. Rani mendengar samar desas-desus yang mulai menyebar tentang poluan kota yang terlalu sering terlihat bersama nelayan tua miskin. Status dan usia mereka terlalu jauh, terlalu ganjil bagi pandangan masyarakat kecil itu. Hatinya mulai terusik, namun wajah Pak Dharma yang teduh selalu terlintas, menepis kegelisahannya. Sore harinya, saat Pak Dharma kembali membawa hasil tangkapan, Rani menyambutnya seperti biasa, membantunya mengangkat jala basah. Tapi ia tak bisa menyembunyikan resah di matanya. Pak Dharma menatapnya sejenak, lalu berkata perlahan, "Tak usah kau pikirkan omongan orang, Nak. Ombak di laut lebih liar daripada kata-kata manusia. Yang penting, kita tetap berjalan di jalan kita." Namun kata-kata itu tak sepenuhnya mampu menenangkan hati Rani. Malam itu, ia menerima pesan dari atasannya di markas. Mereka memintanya segera kembali bertugas penuh, bahkan menawarkan pemindahan ke kota besar sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya. Tawaran itu menggiurkan, status tinggi, karir cerah, semua yang selama ini ia kejar di dunia seragam. Tapi kenapa hatinya terasa berat? Seolah ada jangkar yang mengikatnya di pantai sederhana ini. Rani duduk termenung di depan gubuk Pak Dharma. Angin malam menerpa wajahnya. Lelaki tua itu datang menghampiri, membawa segelas air kelapa. Mereka terdiam lama, hanya suara deburan ombak menemani. Tanpa sadar, air mata Rani mengalir perlahan. Ia merasa terjebak di persimpangan antara dunia yang telah membesarkannya dengan keras dan ketulusan sederhana yang baru saja ia temukan di sini. Pak Dharma menatapnya lembut. "Nak, hidup ini seperti melaut. Kadang kita harus memilih menantang ombak besar atau berlayar tenang di teluk kecil. Tapi satu hal yang Bapak tahu, hati kita sendiri yang paling tahu arah pulang." Kata-kata itu menghantam Rani tepat di dada. Ia sadar, perasaan yang tumbuh dalam dirinya bukan sekadar rasa hormat pada kebaikan lelaki tua itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, sesuatu yang tak ia duga bisa muncul dari sosok sederhana seperti Pak Dharma. Namun logika terus mengekang. Bagaimana bisa ia, seorang poluan muda, jatuh hati pada seorang nelayan tua miskin? Keesokan harinya, Rani memutuskan pulang sebentar ke rumah orang tuanya di kota. Ia berharap bisa menata pikirannya. Namun, yang ia temui justru dinding-dinding penghakiman. Ibunya langsung menyambut dengan keluhan, mempertanyakan kenapa ia betah berlama-lama di kampung nelayan. Ayahnya bicara soal masa depan, jabatan, dan martabat keluarga. Ketika Rani menyebut nama Pak Dharma, mereka tertawa sinis. Tak bisa membayangkan anak sematawayangnya memilih hidup bersama lelaki tua miskin tanpa masa depan. Rani pulang dari rumah itu dengan dada sesak. Malamnya, di kamar baraknya, ia termenung lama. Ia memegang seragam dinasnya yang tergantung rapi, seragam yang selama ini menjadi kebanggaannya. Tapi entah mengapa, dalam keheningan malam itu, wajah Pak Dharma, dengan senyum sabar dan mata penuh ketulusan, kembali terbayang, mengalahkan segala hiruk-pikuk jabatan dan gelar. Keesokan paginya, Rani membuat keputusan. Ia kembali ke kampung nelayan, meski tahu apa yang menantinya bukanlah pujian atau tepuk tangan. Di pantai, ia mendapati Pak Dharma sedang memperbaiki jala yang sobek. Tanpa banyak kata, ia duduk di samping lelaki tua itu, meraih tali dan mulai membantu. Pak Dharma meliriknya, lalu bertanya pelan, "Sudah kau temukan jawabanmu, Nak?" Rani mengangguk, matanya berkaca. "Saya sudah lama berlayar, Pak, tapi mungkin pelabuhan saya ada di sini." Dan untuk pertama kalinya, di bawah langit yang mulai temaram, Rani merasa hatinya benar-benar tenang. Ia tak lagi memikirkan status atau pandangan orang. Dinding itu sudah mulai retak, dan di baliknya, ia melihat cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Senja itu, langit menggantungkan awan merah keemasan, seolah menyaksikan keputusan yang baru saja tertanam di hati Aibtu Rani. Ia dan Pak Dharma duduk berdua di tepi pantai. Angin laut menyapu rambutnya yang terurai. Tak ada kata-kata panjang,
hanya kesunyian yang saling mereka pahami. Namun di balik ketenangan itu, desas-desus di kampung mulai menggelegak lebih kencang, menjadi gelombang yang sulit dihindari. Warga kampung mulai terang-terangan membicarakan hubungan mereka. Anak-anak muda menatap heran, para ibu menggelengkan kepala, dan para lelaki tua mulai berbisik di warung kopi. Bagi mereka, kisah seorang poluan muda jatuh hati pada nelayan tua miskin seperti kisah dongeng yang salah alamat. Rani tahu itu, dan ia sudah siap menelan semua pandangan itu, demi satu hal, ketulusan yang ia temukan dalam diri Pak Dharma. Suatu malam, saat rembulan tergantung utuh di langit, Rani didatangi kepala desa. Lelaki itu berbicara hati-hati, menanyakan keseriusan Rani terhadap Pak Dharma. Ia bahkan menawarkan bantuan, seolah mengira Rani hanya sekadar tersesat dalam emosi sesaat. Tapi Rani menatapnya tegas, mengatakan bahwa pilihannya bukan sekadar pelarian, melainkan jawaban setelah perjalanan panjangnya selama ini. Pak Dharma sendiri tak pernah memaksa. Ia tetap seperti biasa, membantu warga, melaut di pagi hari, dan duduk di depan gubuk menatap laut kala senja. Tapi ada sorot ragu yang sesekali melintas di matanya, seolah ia sendiri tak percaya bahwa seorang perempuan muda berpangkat seperti Rani benar-benar memilih tinggal di sisinya. Dunia terlalu keras untuk percaya pada cinta tanpa syarat. Suatu pagi, sebuah surat dari markas datang. Rani diminta kembali menghadap untuk mengurus surat pindah dinas. Tawaran kenaikan pangkat sudah menunggu, begitu juga dengan posisi strategis di kota besar. Surat itu seperti godaan terakhir, seolah menguji keteguhan hati Rani. Ia menatap surat itu lama di tangan, sebelum perlahan-lahan melipatnya tanpa niat membalas. Hari demi hari berlalu, hingga suatu sore badai besar menghantam pantai. Kapal-kapal nelayan tak sempat kembali ke dermaga, dan warga sibuk menyelamatkan jala dan perahu mereka. Rani membantu warga mengevakuasi barang-barang, sementara Pak Dharma, tanpa pikir panjang, menerjang ombak demi menyelamatkan seorang bocah yang hanyut di tepian. Di tengah kencangnya angin dan gelombang, Rani melihat bagaimana tubuh renta Pak Dharma berjuang melawan ganasnya laut, memeluk bocah itu erat-erat. Ia tak peduli teriakan warga yang melarangnya, tak peduli luka di kakinya yang terbentur karang. Akhirnya, Pak Dharma berhasil membawa bocah itu ke darat, meski tubuhnya limbung dan napasnya tersengal. Rani segera memeluknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, seluruh kampung menyaksikan sendiri keberanian lelaki tua itu. Warga mulai terdiam. Kesan mereka perlahan berganti. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari usia dan harta. Sebuah jiwa besar yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Namun bagi Rani, keberanian itu hanya membuktikan satu hal, bahwa pilihannya selama ini benar adanya. Beberapa hari setelah badai reda, Pak Dharma duduk di depan gubuknya, menatap laut yang kini kembali tenang. Rani menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping lelaki tua itu, merasakan damai yang tak pernah ia temukan di balik hiruk-pikuk kota. Lalu, di bawah sinar matahari yang lembut, Pak Dharma berkata perlahan, "Nak, hidup ini singkat. Kalau kau yakin, Bapak takkan menahanmu di sini. Tapi kalau kau memilih tinggal, Bapak janji akan menjaga hatimu dengan sisa hidup Bapak." Rani menggenggam tangan Pak Dharma erat. Di matanya, tak ada lagi keraguan. "Bapak tak perlu menjaga hati saya. Karena sejak malam Bapak menyelamatkan saya di pantai itu, hati saya sudah milik Bapak." Dan di bawah langit yang membiru kembali, mereka tahu, takdir mereka sudah terpatri di pasir pantai yang tak pernah lelah disapu ombak. Hari itu langit begitu cerah, seolah alam pun ingin turut merayakan sesuatu yang istimewa. Di tepi pantai, warga kampung berkumpul, sebagian membantu menghias gubuk sederhana milik Pak Dharma dengan kain putih yang berkibar ditiup angin. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar, hanya deru ombak dan semilir angin laut yang menjadi saksi sebuah janji suci. Rani berdiri di depan cermin kecil di dalam gubuk, mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading. Wajahnya tidak dipoles berlebihan, namun sinar bahagia di matanya membuatnya tampak lebih bercahaya dari siapapun. Di luar, beberapa ibu-ibu kampung memanggil namanya riang, memberi ucapan selamat.
Ia tersenyum, menahan haru yang menggenang di pelupuk mata. Pak Dharma, mengenakan baju koko putih dan kain sarung bersih, menunggu di bawah pohon kelapa. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Namun sorot matanya tetap teduh, penuh kesederhanaan. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Seorang poluan muda, yang dulunya tersesat di ombak, kini berdiri di sisinya, siap mengarungi hidup bersamanya. Acara akad nikah berlangsung begitu hikmat. Suara penghulu mengalun di antara deru ombak, mengikat dua hati yang berasal dari dunia berbeda. Saat Rani mengucap ikrar, air matanya tak terbendung. Ia menatap Pak Dharma penuh cinta. Cinta yang tumbuh bukan karena harta atau rupa, melainkan karena ketulusan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Usai akad, warga ramai memberi ucapan selamat. Tak ada lagi cibiran atau bisik-bisik. Semua mata kini memandang mereka dengan penuh rasa hormat. Mereka telah melihat bagaimana Pak Dharma dan Rani saling mengisi, saling melengkapi. Dua insan yang dipertemukan oleh badai, disatukan oleh ombak, kini berdiri tegak melawan arus kehidupan. Malam harinya, pantai dihiasi lentera kecil yang berderet-deret, memantulkan cahaya di atas pasir basah. Rani dan Pak Dharma duduk berdua di dermaga kayu, memandangi laut yang tenang. Tak ada kata-kata panjang malam itu, hanya genggaman tangan yang erat, seakan mereka tak perlu lagi bicara apa-apa. Segala perbedaan usia, status, dan pandangan dunia telah lebur bersama suara ombak. Rani menatap ke langit, mengingat kembali semua perjalanan yang membawanya ke titik ini. Tugas berat, cobaan, dan pilihan yang harus ia hadapi. Semua itu kini terasa ringan, karena ia tahu kemana hatinya pulang. Di sisi Pak Dharma, ia merasa lengkap, tak lagi terikat pada ambisi duniawi yang dulu membelenggunya. Pak Dharma, dengan mata sayunya, menoleh pada perempuan muda di sampingnya. Bapak tak pernah menyangka, pantai ini bukan hanya tempat mencari ikan, tapi juga tempat Bapak menemukan hidup baru, bisiknya. Rani tersenyum, kepalanya bersandar di bahu laki yang kini menjadi suaminya. Saya pun tak pernah menyangka, gelombang yang hampir menenggelamkan saya, justru membawa saya ke tempat yang paling damai. Di kejauhan, ombak terus memecah di bibir pantai, membawa pesan abadi tentang cinta yang sederhana namun tak tergoyahkan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang bulat sempurna, mereka tahu, perjalanan mereka baru dimulai, tapi hati mereka telah menemukan rumah yang sejati. Dan pantai itu, dengan segala badai dan ketenangannya, akan selalu menjadi saksi cinta yang lahir dari ketulusan, bertahan oleh kesederhanaan, dan abadi di balik ombak. Kita telah menyaksikan sebuah kisah sederhana, tapi sesungguhnya tidak sesederhana yang tampak. Cerita tentang seorang poluan muda dan seorang nelayan tua miskin di sebuah kampung kecil di pinggir pantai. Namun sesungguhnya, kisah ini adalah cerminan hidup kita semua, tentang bagaimana kehidupan membawa kita ke persimpangan yang tak pernah kita bayangkan, dan bagaimana pilihan-pilihan kecil yang kita buat justru menentukan arah besar perjalanan hidup kita. Rani, sang poluan, adalah gambaran banyak dari kita yang hidup dalam tuntutan, dalam ambisi, dalam ekspektasi. Dikelilingi lingkungan yang penuh standar, terjebak di dunia yang terus menuntut untuk tampil sempurna, untuk mengejar lebih tinggi, lebih banyak, lebih hebat. Tapi di balik semua itu, hati manusia tetaplah sederhana. Ia hanya butuh ketulusan, butuh damai, butuh tempat untuk pulang. Pak Dharma, si nelayan tua miskin, adalah lambang dari ketulusan yang sering kita abaikan. Ia tak memiliki apa-apa di mata dunia. Tidak harta, tidak gelar, tidak status. Tapi ia kaya akan sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang. Ketulusan membantu sesama tanpa pamrih, kesabaran menghadapi hidup, keikhlasan menerima apa adanya. Seringkali kita lupa bahwa orang-orang seperti Pak Dharma lah yang justru menjaga keseimbangan dunia ini. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tidak datang dari kecocokan status atau usia, tapi datang dari ketulusan yang tak bersyarat. Cinta sejati muncul dari rasa peduli tanpa alasan, dari keberanian melihat jauh melampaui penilaian manusia. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu mudah dihakimi dari apa yang tampak di luar. Tapi cinta seperti yang dimiliki Rani dan Pak Dharma
Melampaui semua itu, ia tidak butuh pembenaran, tidak butuh restu dari dunia, cukup restu dari hati masing-masing. Kita juga diingatkan bahwa tidak semua badai datang untuk menghancurkan. Ada badai yang datang untuk membuka jalan. Seperti ombak yang hampir menenggelamkan Rani, justru membawa dia kepada seseorang yang menjadi sandaran hidupnya. Begitu pula dalam hidup kita, badai bisa saja datang berupa cobaan, kegagalan, kehilangan. Tapi siapa tahu, badai itu datang agar kita menemukan siapa yang benar-benar akan menggenggam tangan kita sampai akhir. Berapa banyak dari kita yang rela melepas gengsi, melepas topeng, dan memilih kebahagiaan sejati seperti Rani? Berapa banyak dari kita yang berani mengikuti suara hati meski dunia menertawakan? Kita terlalu sering menahan diri, terlalu takut pada penilaian orang lain, sampai lupa bahwa hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menemukan siapa yang membuat kita merasa cukup. Ketika dunia sibuk mengajarkan kita mengejar lebih, kisah ini justru mengajak kita berhenti sejenak, menengok ke samping, ke orang-orang yang sederhana, yang mungkin tak kita lirik, tapi diam-diam merekalah sumber ketenangan. Mungkin di sekitar kita ada sosok seperti Pak Dharma, orang tua yang tidak kaya, tidak terkenal, tapi selalu ada untuk membantu, untuk menolong tanpa meminta imbalan. Hidup terlalu singkat untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang tak pernah habis. Hidup terlalu berharga untuk kita sia-siakan demi pencitraan. Pada akhirnya, yang kita butuhkan hanyalah ketulusan hati, keberanian mencintai tanpa syarat, dan keyakinan bahwa bahagia itu sederhana jika kita berani merendah dan membuka mata. Semoga dari kisah ini kita belajar untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk tidak menilai seseorang dari apa yang tampak di luar saja. Dan yang terpenting, belajar untuk mendengar bisikan hati sendiri, bukan bisikan dunia. Karena siapa tahu, seperti Rani, mungkin kita akan menemukan pantai tenang di balik ombak yang paling besar. Siapa tahu, di tengah badai hidup kita, ada seseorang yang menanti dengan ketulusan yang tak kita duga. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari perjalanan cinta Rani dan Pak Dharma ini. Dan pastikan untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang mungkin juga akan menggugah hati kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.